Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen.
Nah, itu ya, setelah aku buat tes langsung di lapangan bola, langsung saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan setelah memakai specs ya slash Pro FG. Dan sepatu ini aku udah unboxing preview ya di 2-3 tahun yang lalu. Dan emang kemunculannya itu 2-3 tahun yang lalu lah. Intinya sebelum COVID ya aku beli sepatu ini. Dan sebetulnya aku udah punya sepatu ini tuh dua ya. Satunya warna hitam yang kombinasi hijau. Dan satunya itu ya ini ya, warna yang merah ini. Dan aku punya versi yang elite gitu ya. Itu yang elite itu modelnya itu yang lashless ya. Gambarnya ada di sini ya. Dan oke, pengetesan sendiri itu 2 kali ya. Sekali buat individual training dan sekali buat game ya. Dan 2 kali juga saya bersihkan sepatu ini. Jadi di akhir video saya bakal jelasin tentang durability-nya mengenai sepatu ini ya. Dan oke, kita mulai dari kelebihannya dulu. Jelas untuk kelebihannya karena ini outsole-nya ada kayak back counternya, jadi nggak terlalu keras juga di bagian heel-nya. Ini benar-benar oke, benar-benar enak, langsung breakdown dengan kaki, apalagi di bagian tumit. Dan aku suka model sopet itu seperti ini gitu ya, yang langsung menyambung di bagian back counter, menyatu di bagian outsole-nya, kayak Mizuno, Morelia Neo gitu ya, yang nggak terlalu pengganggu di bagian tumit dan nggak bikin tumit itu lecet gitu ya, karena ya back counternya di luar gitu ya, nggak ditanam di bagian dalam. Dan itu bedanya back counter yang ditanam dan menyatu di bagian outsole-nya ya, terutama ini, dan aku suka banget. Dan gripnya meskipun ini teknologi yang lama ya, Vertex generasi pertama, benar-benar oke menurutku ya, traksinya juga oke. Dan ya overall ini eh, cukup bagus gitu ya. Meskipun di bagian ujung-ujungnya ini udah terkikis karena ya kembali lagi ini plastik. Dan kalau plastik itu emang kayak ada expirednya gitu ya. Tapi ya seiringnya pemakaian jangka panjang gitu ya, ini bakal terkikis. Dan untuk ngomongin kualitas upper, ini sepatu 2 tahun lebih gitu ya aku punya, dan cuma disimpan aja, belum sempat aku pakai, dan baru pakai di tahun 2024 ini ya. Itu oke ya, mudah banget untuk breakdown dengan kaki, terutama kaki saya yang lebih ke mid ya, nggak terlalu rebel juga. Ini benar-benar oke, enak. Dan untuk ngomongin grip bagian uppernya, karena ini full tekstur gitu ya, buat syuting-syuting juga enak, kontrol juga enak, ball footing juga enak. Terus untuk ngomongin kekurangan, hampir nggak ada ya mengenai kekurangannya. Ini benar-benar perfect menurutku, nyaman di kaki ya, terutama nggak bikin kaki di bagian tumit itu blister atau lecet. Terus untuk ngomongin uh, durability ya, kembali lagi ini cukup oke, masih oke, merekat dengan baik, upper juga masih oke, nggak ada yang crack meskipun disimpan jangka waktu yang 2 tahun. Terus ya emang di bagian ujung-ujungnya outsole-nya ini aja yang terkikis gitu ya. Nanti saya bakal tampilin videonya, baik di sepatu bagian kaki kiri maupun di bagian kaki kanan. Dan apakah cukup oke gitu ya, jika kalian ada kesempatan untuk beli, ya menurutku cukup oke gitu ya, karena sepatunya cukup nyaman, cukup enak, nggak bikin di bagian tumit itu lecet gitu ya, nggak bikin blister, ini benar-benar enak. Cuma kalau ada harga yang lebih murah gitu ya, dengan produk yang terbaru, saya sarankan kalian beli produk yang terbaru aja gitu ya, karena dari segi kualitas upper, kualitas outsole pasti ada upgrade gitu ya, terutama produk-produk specs. Dan ya mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share saya, and see you next video. So, ciao.